Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan, khususnya Jemaat TPI Wiyung, Gereja Isa Almasih Surabaya. Kita bertemu kembali, kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan doa. Saya rindu Bapak Ibu yang di rumah juga mengikuti acara kita, dan kita akan bersama-sama angkat satu pujian yang pertama yang mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Oh. Katakan bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini, yang terutama. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati. Dan terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Dan khususnya untuk jemaat TPI Wiyung. Kami rindu Tuhan satu sama lain saling mengasihi. Bahkan yang terutama di dalam hidup ini hanya meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memuji-muji dan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, ada berkat-berkat yang boleh kami terima. Awal hingga akhir ibadah pada malam hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji-muji Tuhan. Kita akan satu pujian, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai.
datang pada Tuhan dengan naikkan syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau bersorak Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Sekali lagi, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, oh besar, besar kuasanya dan anugerahnya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Glory Tuhan. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Oh besar, besar anugerahnya. Haleluya.
besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, oh besar, besarlah kasih Allah. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Petrus Purnomo. Itu utamanya kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Jemaat Buyung. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh mendengar kembali sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami menghampiri Engkau di dalam pergumulan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam kegundahan dan kebosanan kami, kelelahan kami di dalam hidup ini. Kami mencoba mencari akan hadirat-Mu, kami mencari akan hadir-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami, ketika kami mencari akan Engkau, kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa sulit kami, di tengah pergumulan kami mengerti apa yang Tuhan rindukan untuk kami boleh lakukan. Tuhan ajari kami di dalam momen-momen firman-Mu ini, kami berjumpa dengan Engkau. Kami memahami akan hadir-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membaca hidup kami dengan lebih baik, membaca hidup kami dari kacamata firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari-hari ini kita tentunya bergumul dengan keras sekali. Kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, mengapa begitu banyak hal terjadi bagi saya. Mengapa masalah satu belum selesai, ditambah lagi masalah yang lain. Mengapa aku ini orang Kristen, aku ini taat beribadah kepada Tuhan, kenapa kok hidupku susah? Bukankah Tuhan sudah menjanjikan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan berkati. Muncul dalam benak kita pertanyaan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan senantiasa hadir? Di tengah kehidupan kita yang boleh dikatakan fana ini, di tengah kehidupan kita yang akan segera berlalu ini, ada banyak hal terjadi. Dan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita, membawa kita untuk mengenal Dia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama sampai 11. Saya membacakan bagi kita semua. Dengan judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan,
Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah yang kita alami juga sama? Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu kita menghabiskan. Bahkan ada kalanya tanpa kita inginkan, apa yang kita kumpulkan itu terpaksa harus habis. Karena satu masalah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kehidupan yang terus berubah. Kehidupan itu tidak kemudian stabil, dalam arti kehidupan itu kalau enak-enak terus. Kalau susah, susah terus. Meskipun salah satu orang berkata bahwa hidup itu lebih banyak seember tangisan begitu ya, dan secuil senyuman. Artinya bahwa kehidupan kita lebih banyak kita merasakan yang sedih daripada yang senang. Tetapi kehidupan itu terus berganti, terus berganti. Ada senangnya, juga ada sedihnya, gitu ya. Ada senangnya, ada sedihnya, tapi banyak sedihnya. Lah, maka pengkhotbah begitu ya, Salomo begitu. Salomo orang yang begitu menikmati segala harta miliknya. Dia memiliki banyak hal. Dia punya harta, tahta, wanita, semuanya dia punya. Tetapi di akhirnya aneh sekali bahwa dia berkata bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu sia-sia. Sia-sia itu artinya fana. Pada akhirnya gitu ya, semua hal yang dilihat oleh Salomo semuanya adalah fana. Semua kesukaan itu adalah fana. Semua kesenangan itu adalah fana. Bahkan kesedihan pun adalah fana. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Ada banyak kesedihan juga pasti akan berlalu. Ada banyak kesenangan juga pasti berlalu. Mau punya uang banyak, punya uang sedikit, punya masalah apapun semuanya akan berlalu. Tetapi judulnya bukan Badai Pasti Berlalu, lagunya Chrisye begitu ya. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita yang terus berlalu? Bagaimana kehidupan kita begitu ya, yang fana ini, yang sementara ini, yang daging ini, yang kemudian bisa sakit, penuh dengan ketakutan, bahkan di rumah terus karena takut begitu. Tubuh ini pasti akan meninggal. Tubuh ini pasti akan rusak. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Maka Amsal begitu ya. Amsal penulisnya adalah Salomo dan pengkhotbah juga dituliskan oleh Salomo. Berani mengatakan bahwa kehidupan itu fana, kehidupan itu sia-sia. Bahkan kalau di dalam Amsal dikatakan kemolekan itu adalah sia-sia. Kecantikan itu pasti akan hilang. Kelanjutannya, tapi istri yang baik siapa yang punya, gitu ya. Tapi kita melihat di sini bahwa semua hal, entah itu baik, entah itu cantik, entah itu ganteng, itu semuanya akan berlalu. Kok saya tidak melihat orang yang mudanya itu ganteng sekali, tua sampai tua pun sama gitu ya. Enggak, berubah. Semuanya berubah.
Lalu bagaimana di tengah kehidupan yang berubah ini gitu ya, yang semuanya ada waktunya, ini kehidupan yang mau kita apain? Kita mau apakan hidup ini? Kita jalani begitu saja, atau ya sudah diem aja gitu, diem aja, pokoknya ya udah gini-gini aja. Seperti apa kehidupan yang ingin kita hidupi? Kehidupan seperti apa yang pengen kita hidupi, gitu ya? Atau worth living, kehidupan apa yang layak untuk kita hidupi? Saudara, kehidupan ini bukanlah begitu ya. Ada banyak orang menganggap kehidupan duniawi itu sama dengan kehidupan rohani. Tidak, berbeda. Lah, untuk itu begitu ya, untuk itu kita akan tertuju kepada ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, ada waktu senang, ada waktu sedih, ada waktu senang, ada waktu sedih, ada waktu menabur, ada waktu menuai, kemudian menabur lagi, menuai lagi. Begitu seterusnya hidup. Tetapi dikatakan untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya kapan? Waktunya itu sekarang, Bapak Ibu. Indah pada waktunya itu bukan waktu hanya nanti kalau saya di surga, bukan. Indah pada waktunya itu sekarang. Bukan nanti, nanti ya nanti begitu. Tuhan memberikan jaminan, tetapi Tuhan itu berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan itu memberikan damai sejahtera di tengah apa? Di tengah waktu yang berubah-ubah ini. Di tengah waktu yang terus bergulir ini, Tuhan memberikan damai. Tuhan memberikan apa? Memberikan kekekalan. Saudara, di tengah kehidupan kita yang fana, yang akan segera meninggalkan, begitu ya. Kemarin itu saya mikir-mikir begitu. Saya ngomong-ngomong, terus saya itu pengen nabung di salah satu bank. Ketika saya mau menabung, tabungan itu tuh bisa diambil selama 10 tahun baru bisa diambil. Kemudian saya tuh ngomong-ngomong begitu, saya sekarang udah umur 30 tahun. Kalau umur saya 80, berarti sisa 50 tahun lagi. Kalau saya nabung di bank situ sampai 10 tahun bisa saya ambil, cuma 5 kali saya ambil dan saya sudah mati. Gitu. Saya heran-heran, kok hidup itu cepat sekali ya? Hidup itu kok cepat sekali. Saya nabung 5 kali gitu bisa ambil selama 5 kali, kemudian saya mati. Hidup yang begitu cepat sekali. Bahkan rasanya untuk menikmati yang 10 tahun itu tuh selama sekali. Baru menikmati, ya mati beneran. Hidup begitu cepat sekali. Tetapi aneh sekali bahwa Tuhan itu memberikan begitu ya, memberikan kekekalan di mana dalam hati kita. Dia memberi kekekalan di dalam diri kita. Padahal diri kita ini hidup dalam fana. Tapi Tuhan memberikan kekekalan. Pertanyaannya, di mana kekekalan itu? Di mana kita menemukan Tuhan, di mana kita menemukan kekekalan itu di dalam kehidupan yang seperti ini, yang serba susah. Di mana kita menemukan Tuhan, di mana kita menemukan kasih Tuhan, bahkan kekekalan di dalam diri kita ini. Diri kita yang rapuh, yang gampang emosi, yang gampang marah, yang pengennya pokoknya Tuhan kalau enggak ini, enggak yang baik. Kita pengen Tuhan itu ngikutin apa yang kita mau. Gitu kan? Itu kan kehidupan kita. Tapi aneh, Tuhan itu memberikan kekekalan di tengah kehidupan yang fana, yang lahir kemudian mati. Lahir senang susah, senang susah, senang susah, 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 senang sedikit, susah, 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 susah isinya, begitu kan? Tapi di mana kekekalan itu? Kekekalan itu tidak hanya kita miliki nanti, tapi kekekalan itu Tuhan berikan kepada kita untuk mencicipi kekekalan itu. Lah untuk itu mari kita mau melihat, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Kali ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Ini surat Paulus pada jemaat di Efesus. Dia berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Aneh sekali begitu ya. Paulus itu kok kayaknya pesimis.
ngelihat hari-hari ini jahat, semuanya jahat gitu. Tetapi tidak hanya itu yang Paulus itu mau katakan kepada kita, dia bilang begini, pergunakanlah waktu. Pergunakanlah waktu ini artinya Bapak Ibu, pergunakan waktu ini artinya waktu yang ditulis di sini itu waktunya Tuhan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi waktu yang ditulis di sini itu bukan waktu sekarang ini, tetapi waktunya Tuhan. Jadi Tuhan, Paulus mau bilang, kita ini hidup di dunia ini, hidup dalam kesusahan, hidup dalam dunia yang jahat. Benar. Tetapi kita harus apa? Pergunakanlah waktu, pergunakanlah itu artinya rebutlah waktu. Bapak Ibu, rebutlah waktu itu artinya gitu ya. Artinya kita memang hidup di dalam kehidupan yang fana. Tetapi kita begitu ya, Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita dimanapun kondisi kita, gitu ya, dimanapun kondisi kita di dalam dunia yang fana ini, kita perlu mencari, kita perlu fokus sama Tuhan. Rebutlah waktunya Tuhan. Supaya di dalam dunia fana ini kita nggak hidup begitu saja. Tetapi kita mendapatkan waktunya Tuhan. Kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Kayak iklan zaman dulu. Ibu-ibu yang pasti ibu-ibu tahu. Cari sampai dapat. Nah kayak gitu. Itu iklan micin kalau nggak salah begitu. Cari sampai dapat. Kira-kira itulah gitu. Tapi mau nggak kita ini cari Tuhan. Di tengah kehidupan kita yang fana ini, ternyata Tuhan itu juga menyatakan dirinya. Tuhan mau kehidupan kita yang fana ini, kehidupan kita yang sementara ini, kita juga bertemu dengan Tuhan yang kekal. Dan Tuhan sudah memberikan dalam diri kita, modal dalam diri kita. Dia memberikan kekekalan dalam diri kita. Dia memberikan iman dalam diri kita. Supaya kita menangkap waktunya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tidak membiarkan kehidupan kita berlalu begitu saja. Berlalu tanpa kita merasakan cinta Tuhan. Tanpa kita berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan biarkan waktu begitu saja. Saya bergumul dan bergumul. Kita ini, saya sendiri adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak mau kehendak Tuhan. Saudara, saya mengakui bahwa bahkan kehidupan seorang hamba Tuhan pun tidak mau kehendak Tuhan. Tidak. Kehendak Tuhan tuh tidak enak. Ketika Tuhan minta saya untuk taat sama Tuhan, tuh tidak enak. Saya maunya kehendakku. Aku mau kehendakku itu sama dengan kehendak Tuhan. Tetapi saya tidak mau kehendak Tuhan, saya menyamakan dengan kehendak Tuhan. Tidak mau. Kalau bisa Tuhan menyamakan dengan kehendakku. Kehendakku yang paling baik, Tuhan ikutan. Di tengah kehidupan kita yang punya kehendak, di tengah kehidupan kita yang banyak punya keinginan, adakah terselip di bagian yang paling kecil keinginan untuk mau kenal Tuhan? Ada nggak keinginan kecil aja dalam diri kita? Ditumpuk-tumpukan keinginan kita, ditumpuk-tumpukan masalah keluarga kita, ditumpuk-tumpukan segala problem-problem yang ada. Ada nggak keselip? Tuhan, aku mau kenal Engkau. Tuhan, aku nggak mau jadi orang Kristen begini-begini saja. Tuhan, aku mau kenal Engkau. Tuhan, aku mau merasakan cinta-Mu. Tuhan, aku mau ikuti kehendak-Mu. Bukan kehendakku yang utama, tapi aku mau kehendak-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kehendak Tuhan di dalam diri Bapak Ibu? Kehendak Tuhan sudah ada dalam firman Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya dengan jelas sekali. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepadaku, berikan kemampuan kepadaku untuk aku melakukan kehendak-Mu. Karena sekalipun aku tahu kehendak-Mu Tuhan, tapi aku tidak mau kehendak-Mu. Aku tahu Tuhan pengen yang terbaik, aku tahu Tuhan pengen yang A, tapi aku pengennya yang B Tuhan. Aku tahu Tuhan pengennya aku mengasihi orang itu, tetapi aku terlalu benci Tuhan. Aku tidak bisa, aku pengennya membenci dia. Enggak bisa aku Tuhan untuk mengasihi. Aku enggak bisa maafin Tuhan. Aku enggak mau.
Tuhan sampai berkata, kalau engkau mengampuni, ampuni sampai 77 kali 7. 70 kali 7. Mengampuni terus menerus, kita aja sakiti sekali, kalau bisa kita balas 5 kali. Itu yang kita mau. Mau nggak kita mengikuti Tuhan? Mau nggak kita ikuti kehendak Tuhan? Jawabannya mau dan tidak mau. Itu jawaban kita. Mau kalau itu cocok denganku. Aku mau. Kalau itu nggak cocok denganku, aku nggak mau. Salah satu orang yang saya suka sekali sih dengar lagunya. Mungkin saya sudah ceritakan berkali-kali juga. Tapi saya senang sekali kisah itu. Kisah dari si Laura. Di dalam albumnya Laura Story yang berjudul Blessing, artinya berkat. Dia punya suami yang sangat dia kasihi, dia cinta Tuhan dengan luar biasa. Dia mengasihi Tuhan, dia keluarga yang takut akan Tuhan. Satu ketika dokter mendiagnosis suaminya, kamu terkena tumor otak katanya begitu. Suaminya terkena tumor otak. Laura lantas berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah mengasihimu. Tuhan aku sudah melayanimu. Tuhan aku sudah memberi yang terbaik buat engkau. Tetapi kenapa suamiku harus sakit? Kenapa Tuhan? Sampai waktu yang cukup lama. Di dalam pergumulan ketika suaminya tidak sembuh-sembuh itu. Laura itu berpikir. Dia bergumul. Akhirnya dia menemukan. Saudara, menemukan apa? Menemukan yang dibilang oleh Philip Yancey namanya, salah satu tokoh bilang begini dia. Untuk tidak bertanya, mengapa Tuhan terjadi? Mengapa Tuhan kau meninggalkan aku? Tetapi untuk beralih, menemukan iman di dalam kesusahan kita. Laura Story menemukan iman di dalam pergumulan dengan Tuhan. Laura itu menemukan Tuhan di dalam kesulitan. Di dalam dunia yang fana penuh dengan kesulitan ini, begitu, Laura itu bisa merebut waktunya Tuhan. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam kesusahan. Aneh sekali bahwa orang itu, Bapak Ibu, orang itu lebih gampang bertanya kepada Tuhan kalau susah. Kalau senang orang itu pasti enggak tanya. Enggak. Boro-boro tanya, mikir-mikir kalau mau nanya begitu. Sudah dikasih enak masih nanya, kan begitu. Tetapi kita lebih sering kalau kita susah kita bertanya, Tuhan why ini terjadi? Tuhan mengapa ini terjadi padaku? Tetapi Philip Yancey berkata, cobalah bukan untuk bertanya Tuhan mengapa kau meninggalkan aku dan bikin aku susah. Tetapi cobalah untuk menemukan iman. Menemukan iman kita di tengah masa sukar kita. Menemukan iman kita di dunia yang fana, yang sia-sia ini, yang cantik kemudian bisa berubah jadi tidak cantik. Yang ganteng berubah menjadi peot, begitu kan? Yang kaya bisa berubah jadi miskin. Yang waktu sebelum corona kaya raya, sekarang jadi susah, ya semuanya banyak yang susah, begitu. Ini kehidupan yang terus berubah, terus berubah. Ada enggak kita menemukan kekekalan? Ada enggak kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan yang susah ini? Ada enggak Tuhan di sana? Ada enggak kita semakin merasakan Tuhan? Kalau waktu seneng enggak ada Tuhan. Tuhan kayaknya udah enggak kita ingat-ingat. Waktu susah kita juga enggak ingat-ingat Tuhan. Ya enggak tahu gitu ya. Tuhannya juga bingung kali. Dikasih seneng, lupa. Dikasih susah, ngomel-ngomel terus. Ya sudahlah, nah gitu kali ya. Ya mungkin tidak begitu, itu kan saya. Tetapi mari, kehidupan Salomo yang begitu mewah itu. Di sana dia menemukan semuanya itu sia-sia, fana Bapak Ibu. Terus jangan berkata, loh Kak Petrus ini gimana sih? Kita ini kerja keras untuk mencari apa ya? Sebongkah berlian begitu. Terus kemudian sekarang dibilang fana, berarti aku nggak harus kerja dong. Enggak Bapak Ibu, kita harus kerja. Bekerjalah semaksimal mungkin.
Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi saat kita bekerja, kita mengumpulkan, kita nemu Tuhan enggak di sana. Itu menolong kita untuk kenal Tuhan enggak? Menolong kita untuk dekat sama Tuhan enggak? Atau saat kita bekerja, hari Minggu kita mulai sibuk. Saat teduh dulu, bisa saat teduh sama keluarga, sekarang enggak bisa lagi. Kita perlu bertanya, loh apa yang aku kerjakan ini deketin aku sama Tuhan apa enggak? Sekali lagi di kehidupan kita yang fana ini, mari kita bekerja keras. Kita bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Kita bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kita. Bila perlu berlebih tidak apa-apa. Kita bekerja keras. Tetapi saat kita bekerja keras, kita punya kelebihan pun, mau nggak kita bertanya, Tuhan, aku ini bekerja dan berhasil, aku ini kok tambah cinta sama Tuhan. Wih, luar biasa itu. Tapi kebanyakan kalau sudah semakin sukses, semakin ibadahnya nanti sore aja lah. Ibadahnya mulai 2 minggu sekali. Gitu. Biasanya sih begitu. Tapi saya ajak Bapak Ibu, mari kita bekerja keras. Kita hidup di dunia ini, kita juga harus bekerja keras. Bukan kita menggunakan Alkitab, Alkitab bilang sia-sia, enggak. Sia-sia itu bukan berarti kita enggak boleh mengerjakan, kita kerjakan. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu pasti akan berlalu. Dan yang kita cari apa? Tuhan. Yang kita terakhir harus temukan, pertama dan terakhir harus kita temukan adalah Tuhan. Aku mulai bekerja atas nama Tuhan. Maka terakhir pun aku kembali kepada Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, baik dalam pekerjaanku, baik dalam ketika aku kesulitan. Maka janji nikah itu biasanya di dalam suka maupun duka. Bahkan sakit ataupun sembuh. Sampai maut memisahkan kita. Seperti itu juga. Perlu kita pertahankan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami. Ada waktu lahir, ada waktu mati, semua waktu itu. Ada enggak di sana? Kita bertemu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Kita merasakan benar-benar kebaikan Tuhan. Saudara, merasakan kebaikan Tuhan itu lebih original gitu ya. Saya berani mengatakan lebih original di saat kita ini dalam masa-masa susah. Lebih original saat kita berada dalam pergumulan. Itu lebih original, lebih asli pergumulan kita. Tapi kalau kita pas lagi enak-enaknya kita bilang, Tuhan terima kasih. Sekilas saja gitu. Tanpa mikir terima kasih itu apa gitu. Tapi kalau pas kita lagi susah, pergumulan kita, perjumpaan kita lebih original, lebih asli. Kita bergumul benar-benar sama Tuhan. Maka ketika saudara menjadi orang berpunya, bergumulah kepada Tuhan. Supaya original. Ketika saudara hidup di dalam kesulitan, serba ya cukup, tetaplah temui Tuhan. Tetap jumpai Tuhan, hampiri Dia. Di dalam segala waktu, Tuhan rindu menjumpai kita. Dia menunggu kita. Dia selalu dan selalu. Dia ingin kita bersekutu dengan Dia. Mari kita memiliki persekutuan dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa di semua waktu yang Tuhan berikan, ada banyak hal tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Ada banyak kesulitan, ada banyak dendam, ada banyak masalah, ada banyak kekecewaan dalam diri kami. Kami mau mencari kehendak-Mu Tuhan. Kami kecewa, benar kami kecewa. Kami marah, ya kami marah. Kami benci, ya kami benci. Tapi kami mau Tuhan. Kami mau mencari akan kehendak-Mu. Kami mencari Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Dalam masa kesulitan kami cari Tuhan. Karena hanya dengan Tuhanlah kami mampu menghadapi kebencian kami. Kami mampu menghadapi kesulitan kami. Kami mampu menghadapi kekecewaan kami. Kami mampu mengatasi dendam-dendam kami. Kemarahan kami. Hanya bersama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan kerinduan kepada kami untuk cinta dengan kehendak-Mu. Mencari akan kehendak-Mu. Berkati bapak-bapak yang sedang bergumul. Ibu-ibu yang sedang bergumul. Anak-anak yang sedang bergumul bagi orang tuanya. Tuhan tolong. Tolong Tuhan, kami begitu lemah, kami tak berdaya Tuhan. Kami seringkali ikut arus dalam dunia yang fana ini.
Kami tidak mencari Engkau, mencari kekekalan dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, tolong kami, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, pekerjaan kami. Terlebih Tuhan, berkat rohani kekekalan dalam diri kami untuk terus bersuara, menuntun kami menjadi orang-orang yang terus setia kepada Engkau. Menjadi jemaat-jemaat yang berpusat kepada Injil, yang mencari Tuhan, mencari Tuhan sampai kami mendapatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang menghampiri kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Pendeta Muda Rian. Ya, demikian jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yang telah disampaikan oleh Saudara Petrus. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada kali ini juga boleh meneguhkan dan menolong kita sekalian untuk boleh meresponi akan panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan sekalian, ada beberapa pengumuman yang boleh mendapat perhatian bagi kita semua untuk ibadah minggu pada besok. Baik di ibadah pagi, ibadah sore, Koblen, Bromo, Gateway, akan mengambil tema ketekunan orang-orang kudus. Link akan kami sharekan di WA Group. Kami berharap jemaat Tuhan juga dapat mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Dan bagi yang bisa mengikuti di gereja, kami juga menyambut dengan penuh kasih. Dan pada minggu besok akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri. Dan untuk ibadah Jumat di TPI pada minggu Jumat depan masih diadakan secara online. Link akan kami sharekan juga di WA Group. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan juga baik melalui rekening-rekening bank yang tertera maupun melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Demikian pengumuman yang mendapat perhatian kita semua. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah menyertai memimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Melalui puji-pujian, terlebih melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan tujuan hidup kami ada dalam dunia ini. Biarlah Engkau mampukan kami melakukan firman-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau senantiasa yang boleh memimpin dan memberkati kami sekalian. Kami berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dan juga untuk seluruh sarana dan prasarana kami gunakan Tuhan, kiranya boleh berfungsi dengan baik, boleh menunjang ibadah kami yang boleh memuliakan akan Engkau. Dan kami berdoa, kami mau serahkan juga bagi seluruh keberadaan jemaat-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati di dalam usaha dan pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada dan Engkau Tuhan memeliharakan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami, jika sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan beristirahat. Kiranya pemeliharaan kasih Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
selesai. Tuhan memberkati kita semua.